untuk selamanya gitu memang seterpukul itu Bu atau seperti apa sih Bu? Mungkin. Semua bergantung bagaimana makna dan kesan dari orang tersebut terhadap dirinya, gitu ya. Maksudnya terhadap pasangannya. Dalam arti, apakah seberapa besar makna dan kesan baik, kesan positif yang selama ini membekas pada pasangannya. Semakin positif, semakin baik kesannya, maknanya semakin dalam, begitu banyak kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan indah yang ditorehkan oleh almarhumah kepada pasangannya. Ini yang semakin akan membuat orang yang ditinggalkan atau pasangannya ini akan semakin berat, terutama kalau memang ditinggalkan dalam situasi yang mendadak gitu ya, dalam arti spontan, nggak ada persiapan, nggak ada proses sakit gitu ya. Kalau ada proses sakit sebelumnya itu kan pasti lebih persiapan ya gitu. Pasanganku sakit, ini kan kemungkinannya bisa 50-50 mungkin gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi sehat, hubungannya lagi baik-baik aja, mungkin rasa cintanya juga lagi fulfill gitu, lagi sepenuhnya gitu, lagi sayang-sayangnya, lalu ditinggalkan, itu pasti akan sangat terpukul sekali gitu. Jadi sangat dimaklumi kalau sampai pada akhirnya beliau menampilkan rasa terpukul yang begitu berat. Oke Bu, tapi kalau bicara soal almarhum itu sebelumnya memang jadi memang tidak ada riwayat sakit gitu Bu Iya. ya. Nah itu memang kalau misalnya dalam sisi psikolog sendiri itu memang akan lebih terpukul ketika orang tahu maksudnya meninggalnya mendadak Iya. ketimbang ada riwayat sakit gitu Bu. Iya, karena kan balik lagi ya, segala sesuatu yang sifatnya spontan apapun gitu, itu kan pasti akan menimbulkan efek shocking dulu, kaget gitu, terkejut gitu ya. Loh kok gitu, apalagi nih lalu ditinggalkannya bukan cuma yang jangka waktu pendek, tapi ini selamanya, nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah bisa ngelihat lagi gitu. Jadi pasti akan lebih berlipat-lipat lah rasa terpukulnya gitu, karena nggak ada persiapan, nggak ada kesiapan mental, nggak ada kesiapan hati, nggak ada kesiapan apapun untuk menghadapi situasi baru dan suasana-suasana yang pastinya berbeda dari sebelumnya. Oke. Bu, pada saat beliau mengazankan istrinya juga setelah itu beliau naik, lalu beliau mengucapkan kata-kata terakhir Ya. dan beliau bilang I love you more gitu ya Bu ya. Dan, apakah itu ungkapan rasa cinta yang sebegitu dalamnya kepada sang istri gitu, uh, terkait ya karena kehilangan sosok istrinya gitu atau Sepertinya sih gitu ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesan-kesan baik gitu ya, hubungan baik, kenangan-kenangan baik, semua bahkan mungkin perlakuan-perlakuan baik yang diterima dirinya dari almarhum ini kan pasti juga meninggalkan kesan, makna yang sangat mendalam gitu ya. Lalu tiba-tiba nggak ada kata perpisahan, nggak ada kata-kata yang atau situasi-situasi yang membuat dia harus mempersiapkan diri menghadapi perpisahan ini yang membuat kayak orang mau berpisah tapi nggak sempat ngucapin selamat tinggal gitu ya. Nah itu sih yang membuat sangat terpuruk sekali. Jadi pada saat lalu sudah dalam kondisi menguburkan, naik, memberikan sepatah dua kata, itulah mungkin pada akhirnya dia berkesempatan lah untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, mengungkapkan isi hati untuk memastikan bahwa segala yang ada di dalam hatinya gitu ya bisa terungkapkan, bisa diungkapkan, karena kalau terus dipendam juga kan pasti akan sesak ya untuk dia. Bu, pada saat eh, beliau memakamkan gitu, Ya. setelah memakamkan beliau sampai eh, pingsan sampai 4 kali gitu ya Bu ya. Mungkin apakah itu jadi bentuk ya memang terpukulnya Ikang Fauzi gitu ya Bu ya. Betul, betul. Ini memang sudah sangat terpukul sekali, kaget, syok, terpukul, nggak ada persiapan, nggak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini gitu, nggak tahu bagaimana dia mungkin memikirkan ke depannya, nggak ada itulah gitu. Tapi bisa jadi juga memang ditambah kondisi fisiknya juga bisa jadi lemah saat itu ya, nggak mungkin asupan makanan juga nggak bisa banyak gitu. Jadi campur baur lah, fisiknya sudah lemah gitu ya, secara
pikiran juga sudah letih, secara mental dan emosi juga sudah terkuras, jadinya berlipat-lipat yang akhirnya membuat fisiknya tumbang. Oke, Bu, Ikang sendiri juga sempat menyebut bahwa beliau itu sudah tidak ada niatan untuk di dunia musik lagi gitu, bernyanyi lagi gitu, setelah kepergian istrinya gitu ya. Mungkin itu memang menjadi salah satu faktor, ya maksudnya mungkin yang menyebabkan Ikang tidak akan bernyanyi lagi itu, atau mungkin kedepannya akan masih bisa nyanyi gitu. Saat seorang merasakan duka yang mendalam ini kan efeknya bisa macam-macam ya untuk orang tersebut gitu. Ada yang membuat dia harus menarik diri, tidak lagi mau melewati daerah-daerah yang pernah dilalui bersama, contoh gitu ya. Berupaya untuk tidak membuat atau membangkitkan kenangan-kenangan yang membuat dia sendiri tersakiti gitu ya. Segala hal lah. Jadi ini memang fase dan proses yang sedang dia berusaha lewati untuk sampai kepada proses penerimaan bahwa aku sudah tidak ada lagi, istriku sudah tidak ada lagi di sampingku gitu. Jadi kalau menurut saya apakah ini nanti akan bisa berkepanjangan keputusannya, tidak ada yang pernah tahu. Karena tapi yang jelas ini adalah salah satu keputusan yang diambil untuk sebagai proses yang harus dia lewati sampai di tahap nantinya dia bisa menerima kenyataan bahwa istrinya memang sudah tidak ada lagi di sampingnya. Gitu. Tapi mungkin bisa dibilang itu semua kembali kepada Ikanya sendiri, Bu. Maksudnya bisa jadi itu sifatnya hanya sementara karena mungkin dia sedang merasakan duka gitu. Betul. Jadi bisa kita nggak bisa mengatakan bahwa ini keputusan sesaat atau ini akan berlangsung selamanya, karena setiap orang emosi itu pasti akan berubah gitu ya, yang pada akhir nanti akan mempengaruhi perspektifnya kembali gitu ya, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tindakannya juga, keputusannya dan lain sebagainya. Jadi ya ini proses saja sih, proses, efek dari proses yang harus dia lewati. Bukan hanya Ikang saja tapi Bu, tapi keluarga dari anak maupun orang-orang yang mengenal Marissa itu amat sangat terpukul gitu atas kepergiannya gitu. Dan apalagi Marissa itu pernah memberikan tanda-tanda seolah dirinya itu tahu mau akan pergi gitu ya Bu. Apakah itu menjadi salah satu faktor orang yang ditinggalkan ini makin terpukul gitu Bu, karena ada tanda-tanda tersebut, atau seperti apa Bu? Kalau saya sih melihatnya gini, kita sebagai makhluk, sebagai manusia di dunia ini nggak akan pernah ada yang tahu ya. Even membaca pertanda, ini orang akan meninggal kapan, baik secara tersirat ataupun tersurat gitu ya. Tapi bisa jadi bahwa segala pertanda yang mungkin pernah diungkapkan tapi lalu diabaikan gitu ya. Kayak ibu nih masa sih ngomongin meninggal terus, diabaikan kan gitu, lalu tidak ditanggapi, tapi lalu tidak ada perilaku-perilaku yang sekiranya mendukung pertanda tersebut. Contoh, dia nih kok nanti kalau ibu meninggal kamu harus begini ya. Diabaikan tuh dalam arti apa sih Bu, udahlah nggak usah dipikirin. Padahal mungkin ibunya pengen sekali punya harapan-harapan tertentu sama anaknya, tapi lalu anaknya belum mewujudkan karena dipikir Allah ibu masih panjang umur kok gitu kan. Jadi pengabaian inilah yang bisa jadi membuat anggota keluarga atau orang-orang terdekat semakin merasa menyesal, semakin merasa terpukul. Kalau bisa diputar balik lagi waktunya, mungkin mereka berpikirnya, aduh andaikan saat itu pertanda itu atau saat beliau bicara begitu aku lalu menanggapi, aku lalu merespon, aku lalu melakukan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan, mungkin aku jadi lebih bisa menyenangkan atau mewujudkan. Nah itu kan sebenarnya rasa bahwa banyak hal yang belum sempat aku lakukan untuk beliau, tapi beliau lalu sudah pergi, padahal sebelumnya sudah ada tanda-tanda itu lalu aku abaikan. Itu sih yang membuat anggota keluarga atau orang sekeliling ini semakin merasa terpukul dan kehilangannya makin berat gitu. Lain halnya kalau memang pada saat sudah ada pertanda lalu keluarga, kok ibu aku begitu ya, atau kok keluarga aku bicaranya gitu, oke
berarti aku coba deh penuhin entah apa gitu ya. Mungkin kalau dari ada 10 kebutuhan sudah bisa terpenuhi 6 atau 7, ada rasa puas. Oh, paling nggak aku sudah melakukan apa yang aku bisa, apa yang aku mampu untuk membuat senang atau membahagiakan beliau gitu ya. Itu sih. Oke. Bahkan kemarin pada saat ditemui kan ada banyak juga mahasiswa. Jadi beliau kan sebagai dosen juga Ibu, dan Iya. mahasiswanya itu mengungkapkan bahwa pada saat beliau mengajar itu beliau membahas tentang kematian gitu Bu. Iya. Nah itu kan menjadi pertanda juga Ibu dari mahasiswanya, dan sangat amat sedih gitu si mahasiswanya. Beliau mengutarakan bahwa ya almarhumah adalah orang baik gitu, dan Iya, iya. benar-benar merasa kehilangan gitu. Ini seperti apa tuh Bu? Ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, pasti mereka pun juga tidak menyangka bahwa apa ya, ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh almarhumah itu adalah sebagai pertanda. Kalaupun mereka semua tahu kan pasti mereka akan entah melakukan apapun lah, membuat kenangan-kenangan baru gitu kan, untuk memastikan bahwa kalaupun berpisah ini berpisah dengan indah gitu ya, berpisah dengan membahagiakan gitu, atau apalah yang sekiranya, pasti itu sih yang mungkin jadi satu penyesalan gitu. Oh andai gitu kan, akhirnya jadi berandai-andai gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa manusia siapapun, kita tidak bisa memprediksikan sebuah kematian gitu, tidak bisa sama sekali. Jadi yang bisa dilakukan memang hanya mengisi hari demi hari, waktu ke waktu itu semaksimal mungkin, terutama kalau memang masih ada orang-orang yang disayang, tunjukkan rasa sayang, tunjukkan perhatian gitu, untuk memastikan kalaupun memang waktunya tiba, tidak ada lagi penyesalan, bahwa apapun yang apa ya, ibaratnya tuh kalau waktunya tiba, berpisah itu tiba, bisa ngomong sama diri sendiri bahwa "Oh, aku sudah melakukan semampuku, aku sudah melakukan sebisaku untuk bisa membahagiakan kamu." Oke. Pada saat kemarin banyak sekali orang yang ikut menghadiri acara pemakamannya gitu ya Bu, dan maksudnya banyak banget gitu sekelilingnya itu dia mengatakan bahwa dia itu orang baik gitu. Bahkan memang jika itu tuh maksudnya dia kayak ngerasa memang banyak sekeliling orang tuh yang di apa ya, mungkin pada saat beliau hidup itu banyak pelajaran yang dipetik gitu. Mungkin seperti apa tuh kalau gitu? Ya kan memang salah satu yang saya yakini bahwa pada saat kita meninggal itu kan menandakan seberapa sih bermakna dan berartinya atau bermanfaatnya kita untuk lingkungan. Makin kita bermanfaat, berarti untuk banyak orang gitu, maka saya yakini pasti akan banyak lah yang akan memberikan doa gitu ya, mengiringi, mendampingi lah sampai proses penguburan gitu. Jadi yang bisa dilakukan memang ya memberikan sebaik-baik lah sumbangsih apa yang diri miliki untuk diberikan atau bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk memastikan apa sih, yaitu tadi kita bermanfaat, kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri gitu ya, segala potensi baiknya kita bisa kita manfaatkan untuk orang lain, membantu orang lain berdaya, itu tujuannya memang. Oke. Bu, terakhir mungkin untuk proses penyembuhan yang dialami oleh Ikang Fauzi saat ini gitu, itu jangkanya itu memang kalau dalam psikolog gitu ya Bu, apakah itu bisa ditentukan dari Ikang Fauzinya, atau memang kalau dalam psikolog itu punya analisis untuk di sekian bulan Ikang ini akan sembuh gitu? Nggak ada jangka waktu yang bisa memastikan kapan seseorang itu bisa masuk dalam proses penerimaan atas kehilangan tersebut ya. Tiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri. Tadi semakin bermakna, semakin dia merasa bahwa apa yang sudah dialami memiliki banyak kenangan indah, pastinya akan semakin berat untuk melepaskan gitu ya. Karena biar bagaimanapun manusia ini sangat senang sekali terikat dengan sesuatu yang indah dan menyenangkan dan membahagiakan. Melepaskan sesuatu yang dicintai, melepaskan sesuatu yang indah, itu sangat berat. Itu manusiawi gitu. Jadi proses yang akan dilewati sudah proses yang alamiah. Hanya memang sebagai orang luar gitu, atau mungkin keluarga, cukup memang memberikan support,
memastikan bahwa orang-orang yang sedang berduka ini bisa menjalani aktivitas atau rutinitas yang tetap sehat. Bangun sehat, tetap beribadah gitu ya, tetap makan makanan yang sehat, sempatkan juga untuk melakukan olahraga kecil, rutinitas yang tetap memastikan bahwa fisiknya tetap terawat dengan baik. Karena biar bagaimanapun saat fisiknya melemah, itu pasti akan memperberat proses untuk pemulihan psikis seseorang gitu. Jadi butuh support dari orang-orang sekeliling untuk bisa mengerti, memberikan kesempatan orang-orang yang sedang melewati proses ini untuk melewati proses dengan cara mereka, tanpa membatasi, tanpa memaksakan apapun gitu. Hanya memberikan support, boleh menawarkan bantuan, boleh menawarkan apa yang sekiranya bisa membantu mereka untuk pulih, silahkan, tapi tidak memaksakan apapun. Oke, thank you.